Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, kembali berjumpa dalam ibadah raya Minggu pagi hari ini. Mana jempolmu? Ya, angkat dua jempolmu dan katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Kita bersama-sama naikkan satu pujian, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Nyatakan pada dunia sekelilingmu bahwa ada bahagia bersama dengan Yesus. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padamu. Kasih setianya tak pernah berubah, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Dengan iman katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Siapa yang luar biasa? Yesusku luar biasa. Dengan imanku katakan, Yesusku luar biasa. Haleluya. Biar hatimu pagi ini dipenuhi dengan sukacita, hatimu dipenuhi dengan damai sejahtera yang luar biasa, sehingga firman yang akan disampaikan hari ini sungguh-sungguh mendapatkan tempat di hatimu. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur jika kami dapat kembali menyatakan kasih dan bakti kami kepadamu dalam ibadah raya Minggu pagi ini. Dan kiranya kasih setiamu melingkupi segenap keluarga kami. Kasih setiamu biar memenuhi relung hati kami. Kasih-Mu yang akan membuat kami bergerak, kasih-Mu yang membuat kami bersemangat, kasih-Mu yang membuat kami tetap menyala-nyala di dalam Tuhan, tetap menjadi pelaku firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, urapi kami semua yang akan mendengarkan suara firman. Demi dan di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Yang percaya diberkati katakan amin. Haleluya. Masih mendengarkan berita-berita yang membuat Bapak Ibu takut? Masih mengalami keadaan yang membuat hatimu miris
sehingga sulit rasanya untuk kita mengalami sukacita. Nasihat firman Tuhan terkadang tidak realistis dan mustahil untuk bisa dilakukan. Saya melayani melalui WA kepada seorang anak Tuhan yang keluarga dan saudara-saudaranya terpapar COVID-19. Ketika saya mengatakan disyukuri, mengucap syukur, dan dengan jujur dia mengatakan berat rasanya, Pak. Tapi Rasul Paulus ketika memberikan satu nasihat kepada jemaat yang berada di Filipi, nasihat yang diberikan Rasul Paulus ini bukan sekedar omong kosong. Kenapa? Karena Rasul Paulus ketika memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi untuk tetap bersukacita di tengah penderitaan, di tengah-tengah masa yang sulit, Paulus mengatakan, hendaklah kamu bersukacita. Sekali lagi aku katakan, tetaplah bersukacita. Ketika Rasul Paulus menyampaikan kebenaran firman ini, dia dalam belenggu, dia ada di dalam penjara, di dalam keadaan ketidaknyamanan. Namun dia tahu bahwa ada rahasia besar ketika dia menjadi pelaku firman. Ada mujizat yang akan terjadi ketika dia menjadi pelaku firman. Di dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ya, ada banyak sekali nasihat, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Namun kita akan membaca ayat yang keempat saja. Firman Allah berbunyi seperti ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Di dalam Injil Yohanes dikatakan di sana bahwa damai sejahtera, sukacita yang diberikan Roh Kudus, diberikan Tuhan kepada kita ini memang berbeda dengan cara dunia memberi. Damai sejahtera yang melampaui akal, pikiran manusia, itu akan memenuhi hati dan pikiran kita, akan mengendalikan seluruh aspek hidup kita. Ketika kita meyakini, ketika kita mau mempraktekkan firman Tuhan itu. Saya memahami ketika orang mengatakan sulit. Di tengah masa seperti sekarang ini, keadaan seperti sekarang ini, mungkin kesehatan kita terganggu. Kita mungkin mengalami krisis keuangan. Sudah tidak punya uang, waktunya pendaftaran anak sekolah, membutuhkan biaya yang cukup besar, namun kita tidak memegang uang. Atau mungkin karena ada masalah-masalah yang lain selain kesehatan, ekonomi, masalah keluarga, atau masalah persahabatan saudara yang terganggu. Itu bisa menghilangkan damai sejahtera, bisa menghilangkan sukacita. Dan rasanya untuk menerapkan hidup dalam sukacita seperti firman Tuhan, seperti kata anak Tuhan itu sulit rasanya. Untuk menjadi pelaku firman sulit. Hati saya tidak memungkinkan untuk mengalami sukacita itu. Kenapa? Karena keadaan. Dan kita kembali kepada firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang merenungkan firman dan orang yang melakukan firman itu. Merenungkan siang dan malam dan menjadi pelaku firman Tuhan itu. Kita harus praktek. Bagaimana bisa? Yuk, kita belajar menaklukkan pikiran kita. Iman itu selalu bertentangan dengan logika. Tapi percayalah,
bahwa kita bukan sekedar sugesti, namun kita sedang mempraktek iman kita. Kita sedang melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Taklukkan pikiranmu di bawah pikiran Kristus. Karena Kristus menjadi guru kita yang baik, yang sangat baik. Ketika dia harus menghadapi salib, dia ada rasa takut sebagai manusia. Dia ada rasa gentar sebagai manusia. Namun ketika dia menyerahkan semua kepada Bapa, maka dia beroleh kekuatan yang luar biasa untuk menghadapinya. Yesus taat sampai mati. Kita pun demikian. Mari kita belajar untuk berpikir positif. Ya, berpikir positif. Hanya hal-hal yang baik saja, hal-hal yang mendatangkan sukacita saja yang kita masukkan di dalam alam pikiran kita dan di dalam hati kita. Saya ngomong sama grup, baik grup gereja maupun teman-teman sama grup kampung itu, wis rasa ngomong kopat-kopit, nggak usah mencari-cari berita tentang COVID. Sadar atau tidak, itu kan membuatmu takut. Coba anak-anak kita itu ya, kalau dia nonton film tentang hantu, kan pasti takut. Dan tanpa sadar itu telah masuk di dalam alam bawah sadarnya, sehingga kita ketika dia di rumah sendirian takut, mati lampu takut. Kenapa? Karena di bawah sadar dia yang ada dalam pikirannya itu adalah hantu. Demikian pula dengan berita-berita tentang COVID atau berita-berita yang lain. Saya seringkali mengatakan berhenti, stop. Karena itu solusi kita menaklukkan pikiran kita. Kita hanya memasukkan hal yang baik. Bahkan saya meng-share film-film yang lucu-lucu. Ya, saya dapat dari teman lucu, saya kirimkan supaya apa? Bisa tertawa. Saya di kamar kadang cucu saya itu datang karena mendengar saya tertawa kan, tanya, Babas, ada apa? Lalu samping kiri kanan saya cucu saya ya ikut nonton video yang lucu yang saya tonton itu, mereka ternyata ikut tertawa terbahak dan ternyata guyu kepingkel-pingkel, tertawa terbahak-bahak itu melegakan hati, pikiran itu jadi fresh, segar. Praktekkan. Ya. Kalau saudara yang memasukkan hal-hal yang menakutkan, hal yang negatif yang membuat Anda takut, rugi kita. Jadi masukkan dalam pikiran itu hal-hal yang baik saja. Ibu-ibu coba belajar resep-resep baru, ya. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu itu bisa menjadi pelaku firman, benar-benar hidup dalam sukacita sekalipun keadaan di sekeliling kita ini seperti ini. Kan banyak orang bertanya, sampai kapan? Enggak tahu, tetapi pada waktunya nanti semua akan menjadi baik-baik saja. COVID-19 ini ibaratnya nanti seperti flu. Kalau Anda kena flu, batuk, takut enggak kan? Padahal hampir sama. Dan ini baru dan memabah dan ditambah dengan berita-berita yang luar biasa, ketakutan itulah yang menyebabkan imun itu semakin menurun, rasa khawatir itu. Dulu Bapak Presiden kita sudah memberi nasihat sebenarnya. Mulailah bersahabat, berdamai, ya. Mulailah hidup berdamai, berdampingan dengan COVID. Kan diprotes banyak orang. Ingat gak? Waktu awal-awal Indonesia dilanda COVID-19. Tapi sekarang ini ketika Singapura menyatakan bahwa mereka akan hidup seperti biasa,
itu dianggap itu sebagai flu biasa, begitu sama halnya dengan flu-flu yang lain. Semua pada yo, padahal dulu presiden kita sudah mengatakan lebih dahulu, diprotes karena yang ngomong orang luar negeri dia lebih percaya. Aneh kan? Si ngomong Bapak EDW ra dipercaya. Sekarang terbuktikan. Jadi jangan takut. Jangan lagi bertanya kapan ya berakhir. Pasti waktunya Tuhan akan menghentikan semuanya ini. Virus itu tidak mungkin akan lenyap seperti halnya flu, batuk, cacar, ya. Sampai hari ini kan masih ada, tapi nggak ada yang takut. Jadi, ayo masukkan hal-hal yang baik saja. Sebab kalau tidak, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika kita hanya mengisi pikiran dan hati kita dengan hal-hal yang negatif, hal yang membuat kita takut, nanti tidur pun mimpinya mimpi buruk. Karena itu masuk di bawah sadar kita. Nah, mengapa Rasul Paulus itu memberikan satu nasihat kepada jemaat yang berada di Filipi untuk tetap bersukacita, bahkan diulang sekali lagi katakan bersukacitalah. Kira-kira bisa praktek gak? Untuk hidup dalam sukacita, untuk mengalami hidup damai gitu ya. Walaupun mungkin masih ada masalah. Dan ketika kita berani melaksanakan itu, mempraktekkan itu, sebenarnya kita ini sedang membuktikan bahwa kita ini anak Tuhan yang taat. Ucapkan bersama-sama kata taat. Taat. Sekali lagi, taat. Masuk dalam hati. Taat. Tunduk pada firman Tuhan. Karena sukacita ini dampaknya itu luar biasa. Saya seringkali mengajarkan. Sukacita ini dampaknya luar biasa, pengaruhnya luar biasa, dan pengaruh yang positif ini, dampak yang positif untuk kesehatan kita, untuk kecerdasan kita. Jadi jangan beralasan lagi, Pak, keadaan saya seperti ini. Kalau kemiskinan itu tidak bisa membuat orang bersukacita, lah bagaimana dengan orang-orang yang hidup di jalanan, orang yang bekerja sebagai pemulung? Apakah mereka tidak punya sukacita? Tentu punya. Karena kebahagiaan sukacita itu bicara masalah ini loh, pikiran kita, bicara masalah hati kita, bukan harta kita. Banyak orang yang uangnya banyak, uangnya luar biasa, tapi toh tidak ada damai sejahtera, buat apa? Jadi tanamkan dalam hatimu, sukacita itu dampaknya luar biasa, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Ya. Wong sing guyu karo wong sing merengut. Ya, kalau saudara bertemu dengan orang yang tersenyum dengan orang yang merengut gitu, ya, nanti rasa hati dan gejolak pikiran kan berbeda. Kalau ketemu dengan orang yang tersenyum, apa yang Bapak Ibu lakukan? Tersenyum kan? Tapi kalau Bapak Ibu bertemu dengan orang yang jabrut, jegadul, Anda pun akan berpikir negatif. Apa ya ku ya? Apalagi padu wek bojone. Apa ditagih utang ya? Pikiran kita pasti negatif. Tapi kalau kita bertemu dengan orang yang tersenyum, pikiran kita akan ikut positif. Kita ikut tersenyum. Coba perhatikan itu. Sukacita itu membuat diri kita memiliki kekuatan, kita lebih berenergi, lebih fresh, lebih wes tau, wes nyenengke. Sulit untuk digambarkan. Baik-baik semua. Serius.
Jadi saya mengatakan usahakan untuk tetap bersukacita walaupun keadaan hidupmu tidak memungkinkan untuk bersukacita, tapi bersukacitalah. Karena sukacita itu akan berdampak untuk orang lain, orang yang berjumpa dengan kita yang seperti gambaran di depan orang yang tersenyum tadi, membuat seseorang itu menjadi nyaman, aman. Saya pun sebagai seorang hamba Tuhan, jika saya bertemu dengan orang yang penuh semangat, penuh penuh semangat, senyum, berbicara positif, dia cerita-cerita hal yang positif, itu membuat saya nyaman. Pertanyaannya, bagaimana bisa, Pak? Ketika Paulus di dalam penjara, terbelenggu, tetapi mulutnya kan tidak dilakban. Mulutnya tidak terbelenggu, pikirannya tidak terbelenggu. Maka dia menyanyikan lagu puji-pujian kepada Tuhan. Dan mujizat itu terjadi. Luar biasa. Jadi persembahkan puji-pujian kepada Tuhan. Syukuri apapun yang saat ini sedang terjadi. Bersyukur, ya. Coba mulai bersyukur. Tuhan, aku bersyukur untuk keadaanku sekarang ini. Aku bersyukur. Dari hatimu katakan, Tuhan, aku bersyukur. Perintahkan pada pikiranmu dan katakan, aku bersyukur. Mulai ada perubahan enggak? Aku bersyukur. Ya. Aku bersyukur kepada Tuhan. Aku bersyukur karena Tuhan itu baik. Ucapkan itu sampai Bapak Ibu dan saudara sekalian merasakan jamahan Tuhan. Ada perubahan di dalam hatimu, sungguh ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan jangan pernah lupa juga, selain mengucap syukur, kita juga harus hidup di dalam doa. Itu semua terdapat di dalam Filipi pasal yang 4. Doa. Nek atimu susah, berdoa. Yen kowe bingung, berdoa. Aja nek bingung malah keluyuran nang alun-alun. Bingung. Rasa bingung jaluk tulung, ya. Tapi katakan pertolonganku datangnya dari Allah, Khalik langit dan bumi. Khotbah minggu yang lalu. Penolong yang sejati itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Haleluya. Kebahagiaan itu, sukacita itu akan dapat kita rasakan selain kita mengucap syukur, kita hidup di dalam doa. Saya menasihatkan, menegaskan pagi ini, berbuatlah baik. Orang yang setiap hari berbuat baik, sudah, saya berani jamin hidupmu akan mengalami perubahan. Aura wajahmu itu akan berbeda. Ya. Berbuat baik tidak usah nunggu kaya. Sampai mati nanti gak akan berbuat baik. Apa yang bisa Anda lakukan? Lakukan. Berbuat baik. Bapak Ibu mendoakan saya, itu berbuat baik. Saya mendoakan Bapak Ibu, itu berbuat baik. Bapak Ibu mendoakan bangsa dan negara, mendoakan Bapak Jokowi sebagai presiden kita supaya diberi hikmat, diberi kesehatan. Itu berbuat baik. Jadi kalau Anda merasa gak punya uang, berbuat baik dalam apa? Mendoakan
menasehati. Ada kalanya saya tidak bisa membantu orang secara keuangan. Pernah datang rekan saya, dia ada satu kebutuhan untuk pendidikan anaknya, 3 juta. Sebenarnya 3 juta itu ya banyak, ya enggak. Banyak kalau enggak punya, enggak kalau uangnya banyak ya. Tapi pada waktu itu saya benar-benar enggak punya uang. Apalagi 3 juta, 100 ribu ada punya uang. Hamba Tuhan itu tidak percaya kalau saya tidak punya uang. Kenapa? Ya karena penampilan saya seperti ini, pelengah-pelengeh gitu ya. Gampang tersenyum, ramah. Ya orang nggak yakin kalau saya tidak punya uang. Tapi waktu saya mengatakan, saya tidak punya Pak. Tapi saya akan berdoa buat Bapak saat ini. Nanti Bapak meninggalkan rumah saya, Bapak akan diberkati Tuhan, kebutuhanmu akan ditutup oleh Tuhan tanpa berhutang. Lalu hamba Tuhan itu sore harinya SMS saya. Waktu itu belum ada WA, SMS saya. Pak Barnabas, terima kasih buat doanya. Kebutuhan saya sudah benar-benar dicukupi Tuhan tanpa hutang. Saya tetap berbuat baik kan, walaupun saya tidak memberi uang. Jadi ketika ada orang yang mengatakan tak doa nih, saudara jangan ngomong, oh aku butuh doa. Oh, salah besar itu. Sekalipun mungkin saudara saat itu butuhnya uang bukan doa, tetapi ketika ada orang yang mendoakanmu, terimalah dengan ucapan syukur. Terima kasih kamu mendoakan saya. Saya sering juga minta bantuan ibu rohani saya. Ibu tolong doakan saya dalam kebutuhan ini, tolong doakan saya. Dan didoakan oleh ibu rohani saya. Sekalipun jauh, beliau pelayanan di Jakarta. Tapi saya tiap hari baca renungan-renungan yang beliau kirim ke saya dan saya diberkati dan saya dengarkan suaranya untuk mengobati rasa rindu saya kepada ibu rohani saya. Karena beliau adalah seorang hamba Tuhan, salah satu hamba Tuhan yang saya kagumi, ya, menjadi mentor saya sekalipun mungkin ibu tidak tahu bahwa saya mengidolakannya. Jadi berbuat baik itu tidak selalu kasih uang ya. Tapi kalau Anda punya uang ya boleh banget. Karena Rasul Paulus menasihati jemaat yang berada di Galatia, kalau kamu tidak menjadi lemah dan putus asa dalam berbuat baik, dalam memberikan kebaikan, di dalam menolong orang, maka kamu akan menuai. Pagi ini, ayo kembali lagi pada firman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Jangan ragukan kasih-Nya Tuhan. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan pagi ini. Siapkan hatimu. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, agar kita benar-benar diberkati oleh Tuhan dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Haleluya. Kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau kembali mengingatkan kami betapa pentingnya hidup di dalam sukacita. Kami sadar jika kami melihat dunia ini, maka hati kami akan miris, akan takut. Ketika kami mendengar berita-berita yang santer diberitakan saat ini membuat kami miris, membuat kami takut. Namun firman-Mu pagi ini mengingatkan kepada kami bahwa Engkau telah menaruh di hati kami sukacita, damai sejahtera yang melampaui akal pikiran manusia, yang sangat berbeda dengan sukacita, damai sejahtera yang dunia beri. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu untuk menunjukkan
betapa yakinnya kami kepadamu, betapa sungguh-sungguh percaya kami kepadamu. Kami mempercayakan hidup kami kepadamu. Dan saat ini Tuhan, kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami, ampunilah segala dosa kami, segala kesalahan kami, segala pelanggaran kami. Layakkan kami untuk memakan daging-Mu dan meminum darah-Mu, agar kesehatan kami diberkati, agar rumah tangga kami diberkati, agar pekerjaan kami diberkati, kami dibebaskan dari sakit penyakit apapun. Sucikan roti dan anggur, agar benar-benar menjadi daging dan darah. Kekasih Tuhan, angkatlah daging Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami kembali mengingat pengorbanan di atas kayu salib. Daging-Mu, tubuh-Mu tercabik-cabik, bilur-bilur-Mu menyembuhkan segala penyakit kami. Dan saat ini kami menyatu dengan daging yang benar-benar daging, yang membawa kami kepada kehidupan yang sesungguhnya, sehingga kami terbebas dari sakit penyakit apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita akan makan daging Tuhan ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah cawanmu dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami kembali mengingat darah-Mu tercurah sampai tetes darah penghabisan untuk menghapus dosa dunia, menghapus dan mengampuni segala dosa kami, menempatkan kami menjadi anak-anak Allah, menempatkan kami menjadi ahli waris kerajaan surga. Dan kami akan meminum darah agar kesehatan kami diberkati, rumah tangga kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, karena kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan minum darah Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian, darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku.
darah-Mu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Hidup lama kami sudah berlalu, dan hidup yang kami hidupi sekarang ini adalah kehidupan baru bersama dengan Tuhan. Hidup lama kami sudah berlalu. Pakai kami untuk menjadi alat yang berguna di tangan-Mu. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang belum percaya kepadamu, dimanapun mereka berada, baik yang berada di Solo, baik yang berada di kota-kota lain. Ampuni segala dosa dan salah mereka, pemberontakan mereka, bahkan anak-anak-Mu yang meninggalkan jalan-Mu dan beralih kepada Allah yang lain. Tuhan ampuni, berikan kesempatan bagi saudara kami untuk kembali bertobat kepada-Mu, sebab hanya Engkau-lah satu-satunya jalan keselamatan. Belas kasih-Mu biar turun atas semua keluarga kami, saudara-saudara kami. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Lawat mereka satu persatu, kami yakin bahwa bilur-bilur-Mu sanggup untuk menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Berkati mereka dan penuhi hidup mereka dengan damai sejahtera Allah. Kami berdoa untuk anak-anak kami, keluarga kami yang ada di dalam perantauan. Kiranya Engkau akan melawat mereka, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri, biar mereka boleh memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Biar mereka menyadari bahwa jerih lelah mereka bukan menambah kekayaan mereka, namun kekayaan berkat-berkat itu datangnya sumbernya dari Tuhan. Jerih lelah mereka tidak menambahinya, sehingga mereka boleh memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang saat ini masih memerangi COVID-19. Kami percaya para nakes Tuhan lindungi, Tuhan jagai, agar mereka tidak ikut terpapar, agar mereka dapat menolong orang-orang yang terpapar COVID-19. Kami berdoa buat pembagian bantuan dari pemerintah untuk masyarakat. Bantuan sosial ini biar tepat sasaran, biar dapat dimanfaatkan untuk orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkannya. Dijauhkan dari korupsi, dari tingkat pusat maupun daerah, agar sungguh rakyat Indonesia boleh mengalami kelimpahan kekayaan negeri Indonesia. Berkati pemerintahan kami yang terus menanggulangi hutang-hutang luar negeri yang harus dibayar. Dan hikmat-Mu ada para menteri yang memang membidangi hal ini, agar semua dapat terselesaikan dengan luar biasa. Berkati Presiden kami, Bapak Joko Widodo, kiranya kasih karunia dan anugerah-Mu semakin Kau limpahkan ya Tuhan, memampukan memimpin Indonesia sampai akhir jabatannya. Dan Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang melindungi dan menjaganya. Terima kasih Bapak, berkat-Mu sepanjang minggu ini tercurah limpah atas kami, agar seluruh jemaat gereja Pantekosta Immanuel Pangkalan ini boleh sehat, rumah tangganya diberkati, pekerjaannya diberkati. Kau jamah anak-Mu yang sakit dan disembuhkan. Tidak ada perkara yang mustahil. Jangan biarkan dia putus asa. Dia tetap berusaha, namun bersama-Mu dia akan mengalami pertolongan dan mujizat. Dalam nama Yesus, diberkatilah tubuh, jiwa dan roh-Mu, saraf-saraf yang terjepit dalam nama Yesus Kristus
akan kembali normal dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kekasih Tuhan, buka hatimu, pandang kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Tuhan, sekarang bukalah tangan dan hatimu lebar-lebar. Dengan imanmu terimalah sekarang berkat, rahmat, anugerah yang sangat besar dari Allah Bapa. Cinta dan kasih sayang, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus karena Dialah juru selamat kita. Sukacita dan damai sejahtera, bimbingan Allah Roh Kudus ada menyertaimu bersama dengan seisi rumah tanggamu. Dia akan membawamu ke jalan yang berkemenangan dan di dalam hidup yang berkelimpahan. Terimalah segala berkat itu dengan imanmu di dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Anda diberkati pagi ini. Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatanmu, tetap bersukacita. Tuhan memberkati. Amin.